Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali bertemu untuk mempelajari firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, pagi ini Bapa kami akan mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan urapi lidah bibir hamba-Mu yang hina ini untuk mengutarakan isi hati-Mu, supaya apa yang aku ucapkan sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, Roh Kudus Kau urapi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, supaya mereka mendapatkan hikmat dan mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara-saudara, pagi ini saya akan berbicara tentang kurang percaya. Di dalam Matius 14 ayat 30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ya, dalam perikop ini, permohonan Petrus untuk berjalan di atas air sudah dikabulkan Tuhan Yesus, di mana Petrus sebelumnya juga masih meragukan apakah itu benar-benar Tuhan Yesus. Sekalipun dia sudah dapat berjalan di atas air, keraguan-raguannya timbul ketika dia merasakan tiupan angin, sehingga dia mulai tenggelam. Saudara-saudara, angin itu dirasakan Petrus lewat tubuhnya, yaitu lewat kulitnya, yang merupakan pintu masuk ke jiwa, sehingga yang dirasakannya itu kemudian masuk dalam pikirannya dan menjadikannya takut dan ragu-ragu kalau dia dapat berjalan di atas air dan mulai tenggelam. Nah, mungkin saudara dan saya dapat mengkritik Petrus kenapa masih ragu-ragu kepada Tuhan Yesus. Andaikan saudara dan saya juga pada posisi Petrus, apakah saudara dan saya tidak ragu-ragu? Coba renungkan pada masa pandemi ini, misalnya saja saudara kena PHK. Mungkin dalam mimpi atau anjuran teman atau Roh Kudus yang berbicara lewat intuisi, misalnya petunjuknya saudara harus berjualan kuliner. Nah, mulailah saudara mengikuti anjuran itu. Namun kok beberapa hari tidak laku. Akibatnya saudara mulai ragu-ragu. Apakah ini benar-benar petunjuk Tuhan? Karena keraguan-raguan itu saudara akhirnya berhenti berjualan kuliner. Saudara, berjualan atau memulai bisnis apapun juga selalu memerlukan waktu untuk dikenal dan dicoba para pembeli. Jika cocok, maka akan terjadi repeat order atau pesanan ulang. Tetapi karena ketidaksabaran atau mungkin ketidaktahuan saudara bahwa ada waktu yang diperlukan agar usaha tersebut dapat berjalan, maka saudara memutuskan untuk berhenti dengan usaha baru tersebut. Perlu diingat bahwa Yusuf memerlukan waktu 13 tahun dari seorang budak menjadi Perdana Menteri di Mesir, negara asing yang tampaknya sangat tidak mungkin terjadi. Namun ingatlah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat Tuhan menjungkir balikan logika manusia. Begitu juga rasa tidak percaya terjadi pada murid-murid Yesus ketika terjadi angin ribut sehingga perahu itu ditembus gelombang dan kemasukan air. Mereka ketakutan dan membangunkan Yesus yang sedang tidur, di mana Yesus menghardik angin dan danau itu sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Nah, pada kedua peristiwa ini Yesus berkata, "Mengapa kamu takut dan kurang percaya? Hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Nah, sekarang kita bandingkan dengan wanita yang mengalami pendarahan sudah 12 tahun dalam Matius 9 ayat 21. Dengan imannya dia berkata dalam hatinya, "Asalku jamah jubahnya saja, aku pasti sembuh." Sudah 12 tahun belum sembuh, pasti menghabiskan biaya besar untuk berobat. Namun hanya menjamah jubah Yesus, pendarahannya berhenti ketika itu juga.
Itulah iman yang belum tentu dimiliki semua orang, sekalipun mereka sudah hidup baru, menjadi aktivis gereja, bahkan seorang pelayan Tuhan. Begitu juga seorang perwira di Kapernaum yang hambanya sakit lumpuh dan sangat menderita. Ketika Yesus mau datang ke rumahnya, perwira itu merasa tidak layak untuk menerima Yesus di rumahnya. Karena itu dia hanya mohon agar Yesus mengatakan sepatah kata saja, maka hambanya akan sembuh. Kata Yesus, iman sebesar ini tidak pernah dia jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Demikian juga wanita Kanaan, wanita kafir yang anaknya kerasukan setan. Dia ingin diusir murid-murid Yesus. Yesus juga berkata bahwa dia hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan wanita itu dihina seperti anjing. Tetapi dengan kerendahan hatinya, dengan berkata bahwa anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, sekalipun direndahkan seperti anjing. Tetapi wanita itu tetap mohon belas kasihan Yesus karena dia percaya bahwa jika Yesus mau, maka sembuhlah anaknya dari kerasukan setan. Dan memang iman itu menyembuhkan anaknya sekalipun anak tersebut tidak dibawa menghadap Yesus. Bahkan ketika seorang ayah membawa anaknya yang sejak kecil kerasukan roh yang membisukan dia, yang membantingkannya ke tanah, mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang, ternyata murid-murid Yesus tidak dapat mengusir roh itu. Sehingga ayah itu minta belas kasihan Yesus. Ayah itu berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Kata-kata jika engkau dapat menunjukkan akibat dari tindakan Yesus, maka anaknya sembuh. Seperti kata Yesus, katamu jika engkau dapat, tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Orang itu berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Orang ini percaya bahwa Yesus dapat mengusir setan yang ada dalam tubuh anaknya, tetapi dia tidak mempunyai iman percaya itu. Maka dari itu dia mohon agar Yesus menolong dia agar dapat mempunyai iman percaya dan sembuhlah anak itu. Saudara-saudara, inti dari renungan ini adalah soal iman, percaya atau tidak, dan seberapa tinggi level iman kita. Apakah hanya pada level percaya saja? Karena setan pun juga percaya kepada Allah, malah dia gemetar. Nicholas Valenda, seorang akrobat Amerika, berencana menyeberang air terjun Niagara hanya dengan berjalan di atas seatas kawat baja sejauh 500 meter. Ya, ketika itu dia menawarkan kepada penontonnya jika ada yang bersedia menyerahkan anaknya untuk digendong melewati volcano masanya di Niagara Falls itu. Tentu saja tidak ada seorang pun yang mau meresikukan anaknya untuk digendong Nicholas, sekalipun mereka yakin bahwa Nicholas akan dapat berjalan di atas kawat dengan selamat sampai di seberang. Karena dari reputasi dan pengalamannya berjalan di atas kawat. Nah, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang menawarkan dirinya untuk digendong Nicholas. Dan akhirnya mereka berdua sampai di seberang dengan selamat. Semua penonton kagum atas keberanian anak itu dan ditanya, siapakah dia? Jawab anak itu, aku adalah anaknya. Saudara-saudara, seorang anak pasti percaya sepenuhnya kepada ayahnya sekalipun harus meresikukan hidupnya. Demikianlah juga seharusnya saudara dan saya lewat pengalaman hidup ini percaya sepenuhnya kepada Bapa kita di surga. Bapa yang baik, kita menyerahkan semuanya kehidupan ini kepada Kristus, percaya penuh tanpa reserve. Karena janjinya untuk tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita pasti digenapi, asalkan kita tidak menjadi hamba uang dan selalu bersyukur dan mencukupkan dengan apa yang ada pada diri kita sekarang. Amin. Marilah saudara-saudara kita berdoa. Bapa
Biar firman-Mu menguatkan iman kami, menaikkan level iman kami, seperti burung Raja Wali, seperti wanita yang pendarahan 12 tahun ya Tuhan, yang percaya hanya dengan menjamah jubah-Mu maka ia akan sembuh, dan sembuhlah dia Tuhan. Bapa, tolong Bapa bagi anak-anak-Mu yang sekarang ini sedang dalam kesulitan keuangan atau keluarga atau kesulitan pekerjaan, bisnis, apapun juga ya Tuhan. Berikan mereka iman, berikan mereka kekuatan Tuhan, supaya mereka ingat akan firman-Mu pagi hari ini, bahwa Engkau adalah segalanya Tuhan. Demikian juga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus bekerja untuk memimpin anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.